Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan di Newsroom Weekend. Saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, dari beberapa tanggapan, boleh langsung ditanggapi tadi dari Bang Putra, dari Mas Adi, dan dari Pak Yusuf terkait dengan bagaimanapun Jokowi dan Ganjar terlahir dari rahim yang sama. Sementara menurut Pak Wihadi tadi mengatakan bahwa kedekatannya bukan hanya ideologi, tapi antara Prabowo dan Jokowi itu lebih ke personal. Ya, jadi gini Mbak. Tadi dikatakan oleh Pak Yusuf mengenai masalah maupun semuanya lah ya, menyatakan bahwa dari rahim yang sama. Saya katakan betul, kalau kita mau bicara mengenai masalah memilih ketua partai, itu memang harus yang sama. Tetapi ini kan kita memilih untuk presiden, untuk semua golongan, untuk rakyat Indonesia. Artinya kan ini ada pekerjaan-pekerjaan yang dimana pekerjaan itu membutuhkan satu komitmen dimana untuk meneruskan, tidak harus yang namanya kita bicara mengenai harus dengan satu rahim dan segala macam, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara bahwa Indonesia ini bukan milik satu partai ya, dan paham kalau kita bicara mengenai paham Soekarnoisme bukan milik juga, ini adalah juga milik Indonesia, milik rakyat Indonesia semuanya, bahwa kita merupakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya sudah ada dalam paham-paham Soekarnoisme. Itu jelas. Kalau kita bicara mengenai ideologi, tetapi kalau kita bicara mengenai masalah pekerjaan seorang presiden, ya kan? Tentunya yang tahu sekali pekerjaan seorang presiden ya menteri-menterinya itu. Nah, menteri-menteri siapa dalam mengenai kapabilitas daripada pekerjaan itu yang bisa dianggap bisa meneruskan? Tentunya ya presidennya yang tahu. Nah, kemudian ada kedekatan secara personal yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Presiden Jokowi. Itu saya kira sudah berlangsung lama juga. Tapi dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, tidak ada yang mengatakan mengenai masalah programnya itu secara lugas disampaikan. Justru kalau kita lihat Pak Yusuf, buku daripada Pak Prabowo, Paradoks Indonesia, itu sudah memuat yang namanya hilirisasi. Dan ini sudah ada satu semestri yang sebenarnya dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah hilirisasi yang mungkin Pak Yusuf bisa baca Paradoks Indonesia. Saya akan kirim ke Pak Yusuf nanti buku Paradoks Indonesia ini. Bisa dibaca. Ya, tunggu Pak, tunggu. Ini satu hal yang tidak perlu lagi kita secara lugas sampaikan, tapi sudah dilakukan. Baik. Ya kan? Sudah dipikirkan oleh Pak. Dan saya katakan bahwa Indonesia ini ya kan akan menuju negara yang maju, negara Indonesia adil makmur, dan Pak Prabowo melihat bahwa Pak Jokowi sudah meletakkan fondasi untuk Indonesia ke depan ini lebih maju. Baik, ya? saya langsung bertanya ke Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf langsung jawab. Tanggung jawab. Pak Yusuf? Iya, ya Pak Wihadi boleh berargumen apapun. Tapi satu yang saya mau jelaskan ya, Ganjar ini punya pengalaman sebagai kepala daerah. Kepala daerah itu kan miniatur memimpin Indonesia. Tapi Pak Anies juga kepala daerah, ya Pak Prabowo menteri. Tapi yang punya pengalaman komplit dalam melihat miniatur itu adalah Ganjar. Kenapa saya bilang Ganjar? Ganjar gubernur Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada kota, ada desa. Pak Anies memimpin DKI Jakarta, hanya memimpin kota. Pak Prabowo menteri pertahanan, urusan pertahanan, tapi yang komplit memimpin sebuah miniatur negara itu Pak Ganjar ya, memimpin kota, memimpin desa, ngerti anatomi soal apa yang akan dibangun ke depan. Saya kira itu sih simpel saja untuk melihat rekam jejak ya. Baik, baik Bang Putra silakan Bang. Ya Mbak Nisa, kita ini jangan terlalu sempit dalam berpikir, apalagi kita merendahkan pendapat masyarakat ya. Kalau kita lihat dari survei parameter, sekali lagi kita kan bicaranya harus jelas ya, dengan data dan dengan ini. Saya nggak yakin yang disurvei itu adalah anggota PDI Perjuangan semuanya. Ya saya nggak yakin bahwa rakyat Indonesia melihat Pak Jokowi itu PDI dan juga Pak Ganjar PDI maka mereka memilih itu. Bukan. Tapi bukan hanya melulu seperti itu. Tapi kita melihat bahwa mereka ada kemiripan, ada kesamaan. Ya tadi saya sampaikan, data mengatakan, hasil survei mengatakan rakyat berkata bahwa Ganjar merakyat, Ganjar baik. Itu karakternya siapa? Kerja, merakyat, dan baik itu siapa? Itu Pak Jokowi.
Sejak tahun 2012 jadi gubernur kita lihat, waktu jadi capres kita lihat, waktu 2019 jadi presiden kembali kedua kita lihat, di wali kota Solo 2 periode kita lihat bagaimana beliau itu betul-betul dekat dengan rakyat. Ganjar pun melakukan hal yang sama. Ini bukan karena cuma satu rahim, tentunya karena kita betul-betul di PD Perjuangan diajarkan untuk dekat dengan wong cilik. Tapi kan end produknya, hasil kerjanya seperti apa. Nah ini yang kalau menurut saya tidak otomatis bahwa itu langsung, tapi rakyat melihat kinerjanya, bukan karena hanya sekedar dari partai politiknya. Tentulah kami dari PD Perjuangan akan memilih Pak Ganjar, karena Pak Ganjar adalah kader Pak, dan juga Pak Jokowi adalah kader. Tapi orang-orang yang bukan dari PD Perjuangan tentunya melihat kerja Pak Ganjar dan menikmati apa yang telah dilakukan Pak Jokowi selama 2 periode ini, dan ingin bukan hanya dilanjutkan tapi dipercepat, ada percepatan gitu ya. Nah dari 3 calon ini kalau menurut masyarakat yang paling mampu melakukan percepatan ya adalah Pak Ganjar Pranowo. Baik. Itu aja. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, tadi dikatakan bahwa Pak Ganjar adalah hasil karyanya Pak Jokowi. Kemudian tadi Pak Wihadi mengatakan bahwa tongkat estafet sudah jelas diserahkan Jokowi ke Prabowo sebagai menterinya. Jadi ini yang mana? Ya, dalam politik klaim itu biasa saja ya. Cuman satu hal yang menurut saya yang saya selalu ulang-ulang soal kenapa misalnya pilihan politik Jokowi selalu dipertanyakan apakah tetap ke Ganjar Pranowo 100% ataukah ke yang lain. Karena ini dikaitkan dengan dinamika hubungan antara Jokowi dengan Megawati dan PDIP, Mbak, yang seringkali up and down, kadang naik, kadang turun. Dulu hubungan Jokowi dengan Megawati relatifly agak kurang oke gara-gara Jokowi itu memberikan endorsement secara terbuka. Mas Adi, kita harus potong dulu. Kita lanjutkan perbincangan kita usai kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.